Oke, Bapak Ibu, yang ketiga yang akan kita tulis dalam bab 1 pendahuluan adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang sebenarnya adalah mendeskripsikan fokus penelitian dalam bahasa pertanyaan, mendeskripsikan fokus dalam bahasa tanya, dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu bentuk pertanyaan, tapi ini turunan dari fokus, ya. Ini terbalik ya, atau kita bikin bolak-balik ya. Usaha-usaha dari fokus. Jadi dari atas ya, dari atas. Nah, boleh kita menyebut dulu permasalahan. Apa permasalahan? Permasalahannya itu kalimat narasi. Apa yang akan kita teliti atau masalah yang ingin kita teliti. Misalnya permasalahan penelitian ini adalah bagaimana interaksi dalam komunikasi. Itu boleh kita kasih begitu. Jadi itu kita menarasikan permasalahan dengan kalimat yang lebih umum. Permasalahan. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah kita menjelaskan secara terperinci permasalahan itu dalam sub-sub masalah yang ingin kita teliti. Ya, jadi permasalahan itu satu, ya rumusan masalah itu banyak. Ya, dan kalau S3 usahakan rumusan masalahnya ya kalau bisa minimal 2 atau 3. Ya, kalau bisa 3. Tingkatan permasalahan itu ada 3. Ada pertanyaan yang lebih bersifat deskriptif, yaitu pertanyaan apa. Ini deskriptif. Kemudian yang kedua, bagaimana. Ini proses, ya ini analisis. Dan yang ketiga, mengapa, ya, mengapa ini adalah alasan, ya, dia lebih bersifat filosofis, alasan. Atau esensi dari sebuah masalah. Ini bisa lebih filosofis. Nah, sebenarnya pertanyaan dari S3 itu kita ada di sini. Kita pertanyaannya di level filosofi, di level esensi, dan juga di level proses. Tapi sekedar bertanya apa, yaitu levelnya S1. Misalnya, apa akreditasi jurusan ABC di UIN? Itu yang dipilih. Apa akreditasi? Itu kan nanti jelaskan jurusan A akreditasi A, jurusan B akreditasi A. Sudah gitu aja, mendeskripsikan. Tapi pertanyaan kita bagaimana? Nah, itu bagaimana sehingga bisa dapat akreditasi itu tadi, akreditasi A itu. Di situ sudah ada proses, sudah ada analisis. Nah, mengapa itu proses itu bisa dilaksanakan? Dulu kan proses itu juga bisa dilaksanakan. Mengapa sekarang itu terjadi? Dulu tidak. Berarti kita lebih ke dalam lagi.
Disitulah nanti muncul novelty. Ya. Novelty juga bisa muncul di proses kalau nanti kita paham prosesnya dan kita tambahkan satu komponen atau satu proses. Tapi novelty juga bisa muncul kalau kita paham esensinya. Yang membedakan, apa yang membedakan dulu dengan sekarang. Itu yang kita cari. Karena prosesnya sama. Proses akreditasinya itu sama. Berarti ada hal yang berbeda. Nah itu yang kita cari. Itulah menjadi novel. Kemudian dalam membuat rumusan masalah itu kita kaitkan dengan teori. Kita kaitkan dengan teori. Misalnya rumusan masalah 1 ini interaksi simbolik berbicara dengan simbol-simbol. Nah, kalau simbol-simbol itu banyak simbol. Nah, di sini kita bisa pecah. Di sini pertanyaannya, bagaimana interaksi visual, bagaimana interaksi tekstualnya, bagaimana interaksi menggunakan interaksi fisik perilaku. Ini bisa kita jadikan rumusan masalah yang kita turunkan dari teori. Bisa juga kita menggunakan beberapa teori, misalnya 3 teori yang kita jadikan satu pertanyaan, satu teori. Misalnya kita menggunakan interaksi simbolik, kita juga menggunakan teori semiotika, dan kita juga menggunakan teori kritis. Jadi di samping kita pelajari interaksinya, pertama bagaimana interaksinya, yang kedua bagaimana makna lambang-lambangnya, yang ketiga bagaimana perubahannya. Ini 3 teori yang kita pakai. Kita pakai teori interaksi simbolik, kita pakai teori semiotik, dan kita pakai teori kritis. Oke? Nah, judulnya ini boleh saja kita ambil teori kritis. Perubahan akreditasi ini dalam ini. Tapi kita pakai teori 3. Jadi kita boleh pakai satu teori, boleh juga kita pakai 3 teori. Ini satu teori interaksi simbolik, ya. Untuk 3 pertanyaan, ini kita pakai teori 3. Ini interaksi simbolik, ini teori semiotik, dan ini teori kritis. Boleh. Jadi kita jangan membuat pertanyaan fenomena. Kita bikin pertanyaan sesuai teori supaya gampang. Karena teori nanti itu kita mau bagaimana menggunakan dan melihat apa yang ada di fenomena itu dari kacamata teori. Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu yang kita turunkan dari teori. Jadi sebenarnya penelitian kualitatif itu juga kita menurunkan teori. Ini namanya kita mendeduksi. Ya. Ini kita turunkan menjadi konsep, variabel atau masalah. Ini boleh kita turunkan. Jadi kalau saya baik kualitatif atau kuantitatif itu kita boleh mendeduksi teori. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu sudah pasti mendeduksi teori. Tapi dalam penelitian kualitatif kita tidak mungkin lepas dari teori. Memang secara metodologi penelitian kualitatif itu dia itu lebih longgar terhadap teori, lebih longgar, itu kan lepas teori sama sekali. Jadi teori kemudian nanti hasilnya ke teori juga.
Jadi ini yang saya sebut penelitian itu kita dari teori kembali ke teori. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini yang penting ya mengenai urusan masalah ini.